Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu, maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang. Kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang. Halus ping-ping na ayin. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kastip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan, bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah. Melalui proses rekayasa genetik, telur-telur lahir tanpa proses perkawinan. Maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam mimin, siang maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak inget pada kampungnya, gak ngerti bahasa ibunya, gak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, gak tahu gunung, gak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat.
Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebutkan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide. Apakah ilmu itu dibar? Tidak. Di Sang Hyang Siksa Kandang itu sudah ada. Makanya saya selalu ngomong alam bihari, alam kiwari, alam poisu. Tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan. Tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan. Itu bedanya. Saya lebih senang menekuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis. Kenapa tidak ada budaya menulis? Karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan. Tidak ada yang ribut sekarang. Tidak ada hak cipta. Ti aloh KBD. Aloh. Karena di Sunda itu sosialisme. Tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis. Hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teagul kue payung butut. Tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa? Cerita Si Kabayan karya siapa? Cerita Dayang Sumbi karya siapa? Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan. Problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik.
Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Ini Purwanto teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati, saya menemukan, oh arah bangsa itu ini loh. Oh ini kemajuan itu. Oh ini capaian ini. Oh ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana. Waktu itu belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musyrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah, jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastrawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya. Ini boleh tanya Kang Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman Soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR. Nanti takut berubah. Nah ini saya kenapa? Saya ingin ngajar. Orang aneh. Wakil bupati manggil baca puisi. Orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Kita ini kan dari seonggok jagung itu Anda jangan menyerah. Bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak. Sumber daya alamnya tidak memadai. Maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Saya lahir dari anak ke-9 bersaudara. Bapak saya palang 3, prajurit kepala. Pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil. Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Lanut Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda. Harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di Celengan Kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA. Sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop. Aing ngalah suluh di kebun karet.
Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep. SMA itu, kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Ada berita yang menarik nih kawan-kawan dari artikel ya. Diduga RS yang menolak warga Baduy gara-gara tidak memiliki KTP itu terkena kasus pidana ya kawan-kawan. Maksud saya adalah penolakan pelayanan kesehatan terhadap warga suku Baduy yang menjadi korban pembegalan karena tidak memiliki KTP jelas melanggar konstitusi. Pasal 28H UUD 1945 dan masih banyak lagi ya kawan-kawan. Nah, apakah betul-betul penolakan tersebut melanggar konstitusi, melanggar undang-undang? Kalau melanggar undang-undang berarti terkena pidana ya kawan-kawan. Apakah tidak kawan-kawan? Oke, coba mari kita simak bersama-sama beritanya ya. Saya yang baca beritanya, kawan-kawan yang menyimak ya. Ini artikel dari Kompasiana ditulis oleh Siti Raudoh, mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, berjudul Ketika Adat Bertemu Administrasi, Penolakan Rumah Sakit Terhadap Warga Baduy Karena Tidak Memiliki KTP. Saya bacakan. Pada hari Minggu 2 November 2025 kemarin terjadi sebuah peristiwa yang menjadi viral usai diposting dan dibicarakan khalayak ramai, yaitu terkait peristiwa warga Baduy yang bernama Revan yang ditolak oleh sebuah rumah sakit di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga korban mengalami pembegalan saat perjalanan pulang, di mana uang hasil menjual madu dan aksesoris badunya sebesar 3 juta rupiah raib dan kondisi badan terluka parah. Warga yang melihat kondisi korban segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Namun bukannya langsung mendapat perawatan medis, tetapi sempat ada penundaan dari pihak administrasi rumah sakit karena korban tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk sebagai salah satu dari syarat kelengkapan administrasi. Kepala Desa Kanekes, Oom, membenarkan bahwa korban tidak langsung dilayani pihak rumah sakit lantaran alasan administratif, meski tidak disebutkan secara spesifik nama rumah sakitnya. Pemerintahan dan BPJS Kesehatan pun ikut menanggapi masalah ini, yaitu dengan mengatakan bahwa seharusnya dalam kondisi darurat, syarat administratif seperti KTP tidak boleh menjadi kendala. Kemenkes menegaskan bahwa rumah sakit wajib mendahulukan penanganan pasien dalam keadaan darurat tanpa mempersoalkan administrasi sebagai syarat utama. Pejabat DKI Jakarta dan pihak rumah sakit membantah tudingan terkait penundaan penanganan dan adanya penolakan formal secara kelembagaan. Namun pihak desa dan keluarga merasa prosedur administrasi sempat menghalangi respon cepat terhadap korban. Terkait peristiwa di atas, terlintas menimbulkan banyak pertanyaan dan opini. Secara kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri memiliki banyak macam suku dan budaya yang memiliki aturan dan adat masing-masing. Salah satunya adalah suku Baduy, di mana suku ini sangat menjaga aturan dan mempertahankan tradisi leluhur dengan menolak adanya modernisasi. Karena suku Baduy beranggapan bahwa adanya modernisasi akan melunturkan nilai-nilai kebudayaan dari para leluhur. Kekhawatiran terhadap pengaruh luar dan untuk menjaga keaslian identitas budaya. Suku Baduy sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada suku Baduy dalam yang sangat asli dan tradisional dan anti modernisasi, dan Baduy luar yang masih menerima teknologi dan sedikit terbuka tentang dunia luar. Oleh sebab itu teknologi seperti listrik tidak ada di sana.
Belajar dari peristiwa tersebut, bagaimana jika kejadian seperti yang dialami Repan terulang kembali dan dengan alasan yang sama? Apakah pemerintahan akan mengambil kebijakan dengan mendahulukan kondisi korban tanpa kelengkapan data dan administrasi untuk semua warga Baduy, atau mengambil kebijakan untuk suku Baduy memiliki kelengkapan data diri seperti KTP sebagai tanda dan pengenal agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dan untuk kelancaran layanan masyarakat lainnya. Sekalipun melanggar prinsip adat, yaitu menolak modernisasi dan administrasi negara, termasuk kepemilikan KTP, listrik, dan teknologi komunikasi. Berikut analisis berdasarkan hukum dan HAM. Nah, berarti si mahasiswa ini membuat berita, membuat artikel analisis hukum dan HAM-nya ya. Penolakan pelayanan kesehatan terhadap warga suku Baduy yang menjadi korban pembegalan karena tidak memiliki KTP jelas melanggar konstitusi. Pasal 28H UUD 1945, UU Kesehatan, pasal 174 UU 17 tahun 2023, dan pasal 32 UU 36 2009, serta prinsip-prinsip etika medis. Dalam kondisi gawat darurat, urusan administratif tidak boleh mendahului penyelamatan nyawa. Rumah sakit yang menolak pasien dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar jika menyebabkan kecacatan atau kematian. Jika pemerintahan memaksa warga Baduy terlebih Baduy dalam yang anti dan menolak modernisasi untuk memiliki KTP, maka akan berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, saya tidak tahu hukum ya kawan-kawan. Saya bacakan aja ya, nanti kawan-kawan bisa diskusilah di kolom komentar. Saya tidak tahu hukum, di sini saya hanya membacakan ya. Tidak tahu tentang hukum, begitu maksudnya. Enggak secara keseluruhan tahu. Apalagi kayak gini nih, sampai undang-undang pasal berapa, kayaknya anak hukum ini. Khususnya hak untuk memperhatikan budaya dan keyakinan adat mereka. Pemerintahan memang mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah untuk memiliki KTP L, kartu tanda penduduk elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun penerapan aturan ini pada masyarakat adat seperti Baduy Dalam yang secara adat menolak modernisasi dan dokumen negara menyebabkan persoalan mendalam jika diterapkan secara kaku. Mereka telah berkali-kali menyatakan keberatan dan meminta perlindungan hak adat atas identitas baik kepada pemerintahan daerah maupun nasional. Permasalahan kewajiban KTP untuk masyarakat adat pernah dibawa ke ranah kebijakan, dan pemerintahan pusat sedang mengkaji solusi serta alternatif verifikasi keadaan administrasi bagi sekelompok tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menegakkan bahwa penganut kepercayaan dan masyarakat adat berhak konstitusional yang sama, termasuk akses dokumen identitas dengan pengakuan identitas budaya mereka. Misal kolom agama di KTP diisi kepercayaan Sunda Wiwitan sesuai kepercayaan Baduy. Jika wajib KTP dipaksakan dan masih ditolak secara teori, jika pemerintahan memaksakan tanpa mengindahkan hak adat, hal ini akan menimbulkan konflik hak asasi, khususnya hak atas identitas budaya secara diskriminasi administratif. Indonesia melalui berbagai peraturan nasional dan internasional, UUD 1945 pasal 18B Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat, berkomitmen menghormati masyarakat adat dan keragaman identitas mereka. Jika kasus Repan terulang dan ada penolakan pelayanan medis karena peniadaan KTP kepada masyarakat Baduy Dalam,
maka rumah sakit tetap melanggar UU Kesehatan dan hak konstitusional pasien tuh ya. Sanksi pidana atau administratif tetap berlaku bagi rumah sakit yang menolak pasien darurat terlepas soal KTP, di mana negara dianjurkan untuk tidak memaksakan penyeragaman administratif tetapi menyediakan mekanisme alternatif. Misal surat keterangan adat, database komunitas, atau perangkat pengenal berbasis kolektif masyarakat adat, agar mereka tetap dapat akses layanan publik tanpa bertentangan dengan identitas budaya mereka. Dengan demikian, memaksa seluruh warga Baduy, terutama Baduy Dalam, membuat KTP itu bertentangan dengan prinsip perlindungan budaya dan hak masyarakat adat yang dilindungi UUD 1945 pasal 18B dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM. Dan negara tetap wajib menjamin hak dasar termasuk kesehatan tanpa syarat administrasi mutlak, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, dan pencarian solusi fleksibel harus diutamakan agar insiden diskriminasi seperti kasus Repan tidak terulang lagi. Nah, itulah beritanya ya kawan-kawan. Jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.